405 sekolah dasar di Kabupaten Madiun rusak. Perajin tusuk sate naik haji. Narapidana bertani dukung ketahanan pangan. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia. Inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Sekolah Dasar Negeri 02 Bukur di Kabupaten Madiun, Jawa Timur rusak parah. Murid kelas 6 yang sedang ujian terpaksa dipindahkan ke kelas lain. Ruang kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Bukur 02 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini rusak pada bagian atap. Rusaknya ruang kelas ini karena tertimpa pohon berukuran besar pada hari Minggu lalu saat terjadi hujan deras. Ketika pohon menimpa atap, tidak ada aktivitas di dalam kelas karena seluruh murid dan guru sudah pulang. Akibat kerusakan ini, murid kelas 6 yang sedang melaksanakan ujian sekolah terpaksa dipindahkan ke ruang kelas 4 yang masih aman. Ada yang lebih parah lagi, toilet di sekolah ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kayu penyangga atap toilet lapuk dan harus diberi penyangga tambahan dari bambu. Meski berbahaya dan khawatir akan ambrol, guru dan murid masih menggunakannya. Kalau kerusakannya? Kerusakannya kelihatannya parah sekali ya. Itu nanti kita bisa komunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Bu, sebenarnya gedung ini digunakan untuk apa dan murid yang belajar di situ dialihkan kemana? Nah, sebenarnya gedung tersebut itu untuk kelas 6. Kelas 6 dan bersebelahan dengan musola anak-anak kalau sholat. Berhubung kejadiannya seperti ini, anak-anak kelas 6 dialihkan ke kelas 4. Kenapa? Karena kelas 6 itu sedang ujian hari ini, ada tryout. Sedangkan yang kelas 4 itu kami gabung dengan kelas 5. Sehingga untuk pembelajarannya yang kelas 6 itu bisa kondusif. Kalau selain kelas ini ada lagi nggak Bu kerusakan di kelas ini? Kalau sebenarnya kalau kerusakannya ada, itu rumah dinas dan toilet. Rehabilitasi SD Negeri Bukur 02 belum dapat dilakukan karena untuk dapat bantuan perbaikan dari pemerintah, status tanah harus hak pakai atas nama pemerintah daerah. Sedangkan saat ini status tanah sekolah masih milik desa. Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun akan mengirimkan nota dinas ke BPBD Kabupaten Madiun untuk menangani pasca bencana. Harapannya dapat bantuan dari belanja tak terduga. Hak pakai aset tanahnya ini sepertinya kalau di Jiwan ini belum atas nama pemerintah daerah. Sehingga kalau nanti membutuhkan rehab atau pembangunan, ini salah satu syaratnya harus aset itu adalah menjadi hak pakainya atas pemerintah daerah. Tetapi kalau untuk kerusakan akibat bencana ini kini kita akan coba membuat telah tetap, kemudian kita juga koordinasi membuat nota dinas ke BPBD terkait dengan penanganan bencana. Kepala Sekolah Dasar Negeri Bukur 02 berharap ruang kelas 6 dan toilet sekolah yang rusak parah segera mendapat bantuan agar guru dan murid tenang dalam proses belajar dan nyaman memakai fasilitas di sekolah. Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun mencatat ada 450 sekolah dasar di Kabupaten Madiun dalam kondisi rusak. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, Wali Kota Kediri melakukan sidak di kantor Satpol PP. Selain indisipliner anggota, sidak tersebut juga menemukan kondisi kantor yang kotor. Pak Samsul, gimana ini? Ini saya apel loh ini, apel bersama Satpol PP ini.
saya keliling ke satpol, loh ruangan jenengan mana ini, kan satpolnya ini kok nggak ada. Seperti itulah saat Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menelepon Kasatpol PP. Dalam pembicaraan itu, Wali Kota Kediri menanyakan keberadaan Kasatpol PP saat dirinya melakukan sidak ke kantor Satpol PP Selasa pagi. Sidak yang dilakukan Wali Kota Kediri itu untuk melihat kedisiplinan para anggota serta kebersihan kantor. Hasilnya, selain indisipliner anggota, kantor Satpol PP juga terlihat kotor saat Wali Kota melakukan sidak. Melihat kondisi itu, Wali Kota Kediri meminta para anggota Satpol PP untuk lebih menjaga kebersihan kantor. Selain itu, mereka juga diminta meningkatkan kedisiplinan agar pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan lebih baik. Kebersihan kantor ini itu sangat penting. Ketika kantornya bersih, saya rasa keluarga besar Satpol PP juga akan merasa nyaman dan aman untuk bekerja di lingkungan kantor. Tapi kalau lingkungan kantornya kotor, ini kan mereka bekerjanya juga tidak bisa optimal karena lingkungan kantornya tidak memberikan kenyamanan. Itu berarti yang menjadi catatan bagi saya. Kata lagi ketika saya di sini ada beberapa anggota juga belum banyak. Ini juga bisa menjadi catatan bagi saya. Kedepannya juga harus lebih disiplin lah. Sementara itu, Kasatpol PP Kota Kediri mengaku dirinya berada di kantor Pemkot saat Wali Kota melakukan sidak. Ia memastikan seluruh anggota Satpol PP Kota Kediri telah menjalankan apel setiap pagi sesuai arahan Wali Kota. Saya ditelepon dikira saya belum datang, padahal saya sudah datang, tapi karena ada undangan paparan di ruang Kisuci, saya langsung ke Kisuci. Di undangannya sebenarnya paparan bersama Mbak Wali, tapi Mbak Wali kok katanya tidak diundang, ya, mungkin ada miss atau dengan penyelenggara dari Bapenda ya. Kantor Satpol PP Kota Kediri sendiri dinilai kurang layak karena sempit dan tidak sebanding dengan banyaknya anggota. Kondisi itu membuat pemerintah Kota Kediri berencana memindahkan kantor Satpol PP ke tempat yang lebih layak. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, dua anak di bawah umur di Kota Malang dibekuk polisi karena terlibat pengeroyokan dengan senjata tajam. Keduanya ditangkap bersama 3 pemuda lain yang juga terlibat pengeroyokan saat kondisi mabuk. Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota menangkap 5 orang, 2 anak di bawah umur dan 3 pemuda pelaku pengeroyokan sebuah kafe di Jalan Cianjur, Kota Malang pada Minggu dini hari. Total ada 8 pelaku pengeroyokan. 3 pelaku yaitu Sergio, Kaidir, dan Roland merupakan warga Sukun, Kota Malang. 2 pelaku lainnya masih anak di bawah umur, sementara 3 pelaku masih buron. Saat melakukan pengeroyokan, para pelaku dalam kondisi mabuk serta membawa senjata tajam, celurit, dan palu. Akibat pengeroyokan ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Jadi awalnya ditemukan di jalan di jalan veteran. 2 orang ini ya, antara korban sama pelaku. Kemudian pada saat itu ya bertatap muka, tersinggung, cekcok, dilerai ataupun dipisah oleh warga di sana. Kemudian masing-masing membubarkan diri ya. Kemudian selanjutnya bertemu di salah satu kafe yang tadi disebutkan. Nah, pada saat itu si para pelaku ini bersama rekan yang lainnya langsung melakukan pengeroyokan. Kini polisi masih mengejar 3 pelaku yang buron. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Senjata api milik anggota Polres Jember, Jawa Timur diperiksa oleh Unit Profesi dan Pengamanan Kepolisian Selasa pagi. Senjata api yang diperiksa yakni laras pendek yang digunakan polisi dalam menjalankan tugas di lapangan. Kondisi fisik, kelayakan senjata api, dan masa berlaku kartu izin pemegang senjata api menjadi fokus pemeriksaan. Satu persatu senjata api laras pendek yang dipegang polisi diperiksa Unit Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur.
Sasaran pemeriksaan dilakukan kepada seluruh anggota Kepolisian Resor Jember dari Satuan Reserse Kriminal, Narkoba, Intelkam, Provos, dan anggota jajaran dari 31 kepolisian sektor. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik, kelayakan senjata api, masa berlaku kartu izin pemegang senjata api, serta kedisiplinan polisi dalam pemeliharaan senjata api tersebut. Pemeriksaan surat lulus psikologis pemegang senjata api juga dilakukan sebagai syarat wajib memegang senjata api. Sejumlah senjata api ditemukan kotor dan kartu izin pemegang senjata api ditemukan akan memasuki masa kedaluarsa. Tujuan kami ialah untuk melakukan mitigasi ya terhadap pelanggaran dilakukan oleh anggota kepolisian. Dan kami melakukan ini selain untuk menumbuhkan kedisiplinan lebih di anggota kepolisian, meningkatkan administrasi, terutamanya terhadap senjata api yang melekat pada anggota Polri, tentunya sesuai dengan SOP yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan senjata api secara rutin menjadi bagian penting dalam melatih disiplin dan menjaga pemeliharaan senjata api. Cukup baik untuk mengontrol inventaris dari kesatuan, SNP, kelengkapan dan fungsi senjata, serta izin pas SNP-nya masih berlaku atau tidak sebagai kontrol dari kesatuan. Apa yang biasanya dirawat rutin? Fungsi, cek jumlah peluru, fungsi, kebersihan, serta masa berlaku. Pemeriksaan senjata api ini dilakukan secara berkala untuk meminimalisir kendala penggunaan senjata api serta meminimalisir penyalahgunaan senjata api oleh polisi. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi dari ketekunannya menabung. Seorang perajin tusuk sate asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur akan terwujud keinginannya menunaikan ibadah haji. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, dari ketekunannya menabung, seorang perajin tusuk sate asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur akan terwujud keinginannya menunaikan ibadah haji. Mendaftar haji di tahun 2012, ia bersyukur segera diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun ini. Keinginan Nahrawi untuk berangkat haji ke Tanah Suci pada tahun ini akan terwujud. Perajin tusuk sate asal Kelurahan Bangosari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini bersyukur bisa segera berangkat haji berkat ketekunannya menabung. Sejak mendaftar haji pada tahun 2012 lalu, Nahrawi mengaku setiap hari rutin menabung mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000 per hari yang disisihkan dari hasil penjualan tusuk sate. Hingga akhirnya ia bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji sekitar Rp33 juta dan bisa segera berangkat haji. Sejumlah tahapan menjelang keberangkatan telah ia lalui, mulai dari cek kesehatan, manasik haji, hingga suntik vaksin polio, meningitis, dan vaksin influenza. Koper haji juga telah ia terima. Kini ia tengah menata segala keperluan haji seperti pakaian ihram hingga sejumlah dokumen. Ya, pertama saya sangat-sangat bersyukur pada Allah. Allah memanggil saya bisa berangkat haji. Karena di dunia ini ada 3 panggilan. Pertama panggilan sholat, kedua panggilan haji, dan ketiga panggilan mati. Alhamdulillah saya bisa memenuhi panggilan Allah, panggilan yang kedua, panggilan berangkat haji. Saya daftar haji itu karena mudah nekat. Dulu saya ziarah ada teman waktu itu pulang dari haji, saya ziarah ke rumahnya, silaturahim ke rumahnya. Pas di rumahnya, waktu hujan, di rumahnya itu banyak terdapat trocoh-trocoh atau enggak layak lah rumahnya. Rumah kayak gitu bisa daftar haji, kenapa saya tidak bisa daftar haji? Makanya dari situ saya punya modal uang 5 juta, memberanikan diri nekat daftar haji yang katanya pendaftarannya itu 25 juta. Yang 20 juta saya angsur selama 2 tahun. Alhamdulillah saya nunggu 13 tahun bisa berangkat tahun ini.
Saat di Tanah Suci, ia akan memanjatkan doa terbaik agar diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta kelancaran dalam mencari rezeki untuk keluarganya. Dijadwalkan Nahrawi akan masuk asrama haji Sukolilo Surabaya bersama jamaah asal Kabupaten Madiun yang lain pada 18 Mei 2025 mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, berawal dari hobi, pasangan suami istri di Kediri sukses merintis usaha batik. Selain mendatangkan omset puluhan juta rupiah, hasil karyanya mampu menembus pasar ekspor. Dibantu oleh karyawannya, si Panganti setiap hari membatik di belakang rumahnya Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Mereka membatik dengan teknik cap untuk memenuhi pesanan dari pelanggannya. Usaha batik ini dirintis oleh si Panganti sejak 2015 lalu. Berawal dari hobi, perempuan berumur 43 tahun itu terus belajar mengasah kemampuannya dalam membatik hingga akhirnya mampu membuka usaha batik. Bersama sang suami, si Panganti mampu menghasilkan ratusan karya batik, cap, dan tulis. Setiap hari, galeri batik miliknya ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Ibu dari dua anak itu mengaku hasil karyanya mampu terjual hingga pasar luar negeri seperti Jepang dan Hong Kong. Pemasarannya di wilayah Kabupaten Kediri, ada di luar kota, di luar Jawa, sampai ke luar negeri juga ada. Ke Hong Kong sama Jepang kapan hari itu dibuat oleh-oleh juga. Kita bisa memproduksi sekitar 20 kalau batik capnya, bisa lebih. Cuman kebanyakan buat seragaman sih, seragaman Bapak Ibu Guru. Itu kita dalam 1 bulan bisa 300 sampai 500. Menurut pembeli, batik karya pasangan suami istri itu cukup unik dari segi motifnya. Selain itu, kualitas batik juga bagus dan harganya cukup terjangkau. Jadi kita kesini ingin membeli kain batik di Lokataran, karena memang bagus sekali kualitasnya di sini. Bu, di toko ini Bu, apa sih yang membedakan dengan toko-toko batik yang lainnya Bu? Baik, yang membedakan yaitu yang pertama, yang pasti kita melihat dari sisi kualitasnya. Kemudian pilihan motif itu sangat banyak dan beragam. Selain menjual di galerinya, perajin juga memasarkan produknya melalui media sosial. Harga batik yang dijual juga bervariasi, mulai dari 100 hingga 200 ribu rupiah, tergantung motif dan jenis kainnya. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Kediri membina sejumlah narapidana untuk bertani. Pembinaan itu dilakukan sebagai upaya petugas untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Sejumlah narapidana ini memanen sayuran terong di tempat pembinaan lapas kelas 2A Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Satu persatu sayuran terong dipanen untuk dijual. Di tempat itu, narapidana dibina menjadi petani, peternak, hingga memproduksi tempe. Pembinaan itu dilakukan sebagai bentuk dukungan petugas lapas terhadap program ketahanan pangan pemerintah. Selain itu, juga untuk melatih keterampilan narapidana, sehingga bila mereka nantinya bebas, sudah mempunyai bekal untuk berkembang menjadi lebih baik. Hasil produksi maupun hasil panen dari pembinaan itu diberikan seluruhnya kepada para narapidana. Uang hasil jualannya biasanya diberikan kepada keluarga mereka di rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi karena kita selain memenuhi dari program pemerintah tadi, terutama di Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan Ketahanan Pangan, kita juga kebetulan di sini ini kan kita punya lahan luas. Lumayan luas ini kalau tidak kita kelola dengan baik, nanti akan menjadi semak belukar dan itu tidak menguntungkan bagi program pembinaan. Sementara warga binaan sendiri cukup banyak
Oleh sebab itu kita harus memanfaatkan lahan ini agar lebih produktif. Sementara itu narapidana di Lapas Kelas 2A Kediri mengaku cukup terbantu dengan adanya pelatihan tersebut. Terlebih selama ini mereka belum pernah memiliki pengalaman dari yang didapat dalam pelatihan itu. Ya bermanfaat Pak, kita dapat keahlian misalnya nggak bisa bikin tempe jadi dapat ilmu bikin tempe gitu, bermanfaat juga Pak. Kalau dalam sabarnya ini bisa produksi sampai berapa? Tergantung keperluan Mbak, ini rata-rata tiap hari 40 kiloan. 40 kilo tempe. Ya. Total ada 6 narapidana yang mengikuti pembinaan asimilasi di SAI Kuli itu. Mereka merupakan narapidana yang telah menjalani 2/3 masa tahanan dan memiliki catatan berkelakuan baik. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amandalia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.